Berat untukku melakukannya, tapi inilah yang terbaik. Untuk sementara waktu, aku harus pergi menjauh dari mereka. Sakit yang aku rasa, jangan sampai Zafon merasakannya. Berbahagialah sayang, kamu tetap ada dalam hati mama. Mama hanya pergi sebentar, setelah itu kembali jika kamu menginginkan mama lagi. Dante, aku berharap kamu bisa menjaganya dengan baik sayang. Hanya kamu yang aku harapkan. Tolong sayangi putramu seperti kamu menyayangi aku setidaknya. Ana, kenapa dia begitu cepat menyadari kepergianku? Untung aja semua penjaganya tertidur. Jadi aku bisa dengan mudah keluar dari gerbang. Aku sudah agak menjauh dari rumahnya, tapi teriakannya yang menggelegar mampu terdengar sampai di tempatku sekarang. Terburu-buru menuju halte, mengeratkan jaket yang aku pakai, menguatkan kakiku melangkah, membuat hati sekuat dan setegar baja, meninggalkan kebahagiaan yang masih semu. Tapi aku sangat yakin ada kebahagiaan yang begitu luar biasa yang menunggu di masa depan. Aku yakin kesakitan ini ialah cambuk dari imbas kebahagiaanku nanti. Aku percaya Tuhan membuat takdir terbaik untukku. Cukup lama bagiku menunggu di halte, tidak ada kendaraan yang lewat. Pantas aja, ini sudah tengah malam. Aku berjalan lebih jauh dari sini. Udara semakin terasa dingin, bahkan rasanya sampai memaksa masuk ke dalam jaketku, merasuk sampai ke tulang-tulang. Aku menemukan bis yang terparkir di depan sana, seperti baru saja menurunkan penumpangnya. Hanya itulah harapan sekarang ini. Jika tidak, sama aja nantinya. Aku akan ditemukan oleh Dante dengan begitu mudahnya. Maaf mas, saya boleh tanya? Tanyaku lebih dulu saat seorang pria itu menunggu beberapa orang untuk keluar dari dalam bis. Iya, ada apa mbak? Kalau boleh tahu, bis ini rutenya mana aja ya mas? Tanyaku. Oh, ini rute Jakarta-Jogja mbak. Memangnya kenapa? Mau ke Jogja? Jogja, sepertinya tempat yang bagus untuk melarikan diri. Sepertinya sekarang melarikan diri sudah menjadi kebiasaanku. Terlalu pengecut dalam segala hal, dilemahkan oleh perasaan sendiri. Boleh mas? Kalau begitu silakan masuk mbak. Aku masuk ke dalam bis. Hanya aku sendirian di dalam bis ini. Aku pikir akan ada penumpang lain, nyatanya tidak ada. Cukup lama di dalam, bis ini masih belum jalan. Aku memberanikan diri untuk bertanya ke mas-mas yang tadi. Untungnya, dia tidak terlihat sangar sedikit pun. Ia terlihat sangat baik. Aku harap dia juga tidak punya niat yang buruk nantinya. Kita tidak tahu niat orang lain, karena itulah harus benar-benar hati-hati. Maaf mas, bisnya berangkat kapan ya? Tanyaku. Kita berangkat besok subuh mbak. Kalau dipaksakan sekarang malah berbahaya mbak. Takutnya supir kita ngantuk. Terlebih mbak sedang hamil juga kan? Iya benar juga. Iya mas, saya sedang hamil. Aku kembali ke tempatku di bagian paling belakang. Inilah akhirnya. Menunggu lama disiksa oleh rasa takut dan khawatir. Mendengar teriakan Dante seperti itu, aku yakin tidak lama lagi akan ada pemeriksaan besar-besaran. Dia akan membuat dunia heboh. Ana, please jangan terlalu dibawa menjadi beban pikiran. Kamu melepaskan 2, ada 2 lagi yang menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Mengandung 2 orang anak yang belum lahir. Kenapa takdirku selalu seperti ini terus? Hanya saja sekarang kondisinya sedikit berbeda. Sendirian ini membuatku memikirkan hal yang tidak-tidak. Bagaimana kalau misalnya Dante benar-benar menuruti keinginan putranya, menikah dengan Danita? Lalu bagaimana denganku? Apakah aku akan tinggal begitu saja, tanpa adanya figur seorang papa untuk kedua anakku? Apakah aku sanggup? Tidak, jangan tanyakan seberapa besar pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Mampu menjadi seorang ayah dan ibu sekaligus adalah kelebihan seorang ibu, percayalah. Kenapa harus seberat ini? Aku membaringkan tubuhku di kursi memanjang ini. Tidur dengan menggunakan lengan sebagai bantalan. Menyakitkan,
Tanpa sadar, aku menangis, menahan rasa sakit ini sendirian. Rasanya tidak ada lagi sisa bahagia untukku. Tuhan, aku lelah. Cari di semua tempat, jangan lewatkan sedikit pun. Aku terbangun setelah mendengar suara itu. Padahal sebelumnya aku sudah tertidur. Kelelahan menangis dalam diam membuatku lebih cepat ngantuk. Dari balik kaca belakang bus ini, aku melihat orang-orang yang membuat keributan. Seperti yang aku bilang, Dante tidak akan tinggal diam. Aku melihat banyak pria berpakaian hitam yang aku tahu itu adalah anak buah Dante. Dia mendekati bis ini, membuatku terburu-buru untuk bersembunyi di balik kursi besar di samping kiri. Aku juga menutup diriku dengan jaket ini. Cukup kesulitan memang, apalagi aku menahan tubuhku agar tidak melukai perutku yang sedikit membuncit. Jangan sampai terlewat. Suaranya semakin dekat. Terasa juga ada yang masuk ke dalam bis ini. Sepertinya tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi ada beberapa orang. Astaga, bagaimana ini? Mbak, perasaanku sudah tidak karuan setelah mendengar suara itu. Jantungku berdetak hebat. Aku seperti buronan aja. Dia mencurigakan, buka saja jaketnya. Dek, bagaimana ini? Auranya terasa semakin dekat dan... Maaf pak, penumpang saya lagi tidur, jangan diganggu. Oh, terasa hentakan kaki yang menjauh. Sebentar, mereka tidak jadi membuka jaket penutupku ini kan? Kalaupun iya, aku sangat bersyukur. Cari di tempat lain. Lolos juga. Aku masih belum berani membuka jaket yang aku gunakan untuk menutup tubuhku ini. Takutnya setelah aku membukanya nanti, ada penjaga lain yang datang. Sayup-sayup ku dengar suara tangisan anak kecil yang sangat aku kenal. Zafon menangis. Suaranya bak menyayat hati. Aku pergi supaya dia tidak menangis, supaya setiap harinya ada tawa, ada senyuman yang senantiasa menyertai harinya, bukan untuk mendengar tangisannya. Perlahan dengan kehati-hatian yang penuh, aku mencoba melihat dari kaca bagian belakang bis, melihat dari mana suara itu berasal. Dia tidak ada. Di mana dia menangis? Aku tidak mungkin halusinasi kan? Terdengar sangat jelas kalau dialah yang menangis saat ini. Suara itu semakin terdengar jelas. Aku ingin memeluk putraku sekarang, meredakan tangisnya. Mungkin belum saatnya aku untuk melihat mereka lagi. Ini adalah keputusanmu, anak. Lakukan sesuai rencana awal, gumamku. Apapun yang terjadi, aku akan jadi papa dan mama untuk si kembar. Cinta ini membuatku sakit, tapi belum mampu membuatku jera sampai pada batas asa yang aku punya. Aku akan pertahankan selamanya. Aku rindu dengan perlakuan manis Dante. Setiap kali perjalanan jauh, dia akan menggunakan jaketnya untuk menambah busa dudukku. Kali ini aku harus mandiri, menggunakan jaket sendiri, meski harus mengorbankan diri yang kedinginan. Tidak ada yang memangku diriku sendirian, memeluk diri sendiri, bertemankan sepi, bernafaskan sedih. Aku bangun saat di tengah perjalanan. Aku pikir sepanjang perjalanan hanya aku saja yang menjadi penumpang bis ini. Nyatanya saat aku bangun, bis sudah berisi penuh. Cukup lama, akhirnya sampai juga. Aku terburu-buru membayar ongkos dan turun dari bis. Ada beberapa yang memperhatikanku. Mungkin karena dia mengenalku sebagai istri Dante, atau karena menyadari kalau aku ini adalah perempuan yang menyedihkan. Hanya membawa 1 jaket aja. Aku menunduk malu, melihat tatapan mereka yang menatapku aneh. Memutuskan untuk membeli masker menutupi setengah wajahku. Setidaknya mereka tidak akan melihat wajahku secara keseluruhan. Aku ingin kabur sejauh mungkin, tinggal di tempat yang sepelosok mungkin. Setidaknya tidak ada akses bagiku untuk melihat ataupun mendengar nama mereka. Setidaknya mereka bisa tenang. Terlebih Dante harus membuat Zafon tenang dengan segala macam pikirannya. Mbak, nasi bungkusnya mbak. Aku langsung berhenti setelah mendengar suara itu. Berbalik dan menghampiri ibu-ibu yang menjajakan nasi bungkus jualannya. Nasi bungkusnya 1 bu, minumannya juga. Aku memberikan ibu itu uang 50-an ribu. Mengambil 1 bungkus nasi dan 1 botol air minum. Setidaknya ini cukup untuk hari ini.
Aku lupa kalau belum makan sama sekali setelah pulang dari kantor Dante kemarin. Kasihan si kembar di dalam belum makan sama sekali. Ini mbak, ujarnya memberikan uang kembalian. Aku mencari tempat untuk makan. Cukup lama bagiku untuk memperhatikan tempat yang cocok. Terlebih banyak orang di sini, berkumpul di tempat yang sama. Akhirnya, pilihanku jatuh di bawah televisi itu. Tidak ada orang yang duduk di sana. Hanya dengan lauk telur dan sedikit sambal balado. Aku tidak berani memakan sambal balado ini. Takutnya dapat membahayakan si kembar. Sudah tidak bisa merawat mereka dengan baik. Di tempat yang layak, setidaknya makanan yang masuk ke dalam mulutnya lebih terjaga untuknya. Bila perlu, aku makan nasinya aja tanpa lauk. Suapan pertama hampir saja tangisku pecah. Seakan bayangan Zafon ada di depanku. Sedang makan berdua dengan Dante. Terdengar jelas di telingaku suara tawa mereka. Suara imut Zafon yang sering bertanya-tanya ini itu pada papanya. Kadang dengan nakalnya dia membuat papanya sampai tersedak. Yang paling aku rindukan adalah makan sepiring bertiga dengan mereka. Zafon sering memaksaku untuk menyuapinya dan juga menyuapi Dante. Dia juga memaksa papanya untuk berlaga sama seperti dirinya. Aku rindu kala itu. Membuatku tertawa tidak jelas, namun menangis setelahnya. Kalian akan bahagia kan di sana? Tanyaku. Entah pada siapapun itu. Aku hanya melihat nasi yang ada di depanku, tidak bernafsu untuk menghabiskannya. Apakah saya boleh duduk di sini, Mbak? Aku melihat ke samping, tepatnya ke arah pria yang baru saja menyapaku, meminta izin untuk duduk di sampingku. Please, dia bisa langsung duduk tanpa memintanya padaku. Tidak ada namaku yang tertulis di sana. Silahkan, Mas. Dia juga duduk di sini untuk makan. Terlihat sangat lahap. Dia pasti sangatlah kelaparan. Memangnya dari mana pria ini sebelumnya? Tampak kelelahan, bajunya yang kusut, mata yang tampak menghitam. Maaf ya mbak, kalau saya membuat mbak jadi tidak nafsu makan, ujarnya. Gumamku. Mbak jadi tidak makan karena saya ada di dekat mbak. Saya terburu-buru, makannya random aja, pilih tempat, tidak masalah kan? Aku menertawakannya tipis, dia sopan sekali. Iya, tidak masalah. Nafsu makan saya hilang bukan karena mas, tenang aja. Dia mengangguk, melanjutkan makannya. Oh iya, kenalkan saya Jerry, dokter magang yang ingin banting setir ke bidang lain. Aku memperhatikan tangannya, tersenyum dan menggapai tangan itu. Saya cinta, mungkin bisa dibilang penduduk baru di kota ini, ujarku dan tertawa tipis. Aku sudah bertanya beberapa hal pada Jerry tentang beberapa desa. Dia menjelaskan beberapa tempat padaku, dan ada satu tempat yang menurutku bagus untuk sebagai tempat bersembunyi. Terima kasih ya Jerry, nanti aku akan menghubungimu kalau ada waktu. Sepertinya aku tidak akan melupakan kebaikanmu, ungkapku. Bagaimana tidak, dia membantuku menunggu kendaraan umum menuju desa itu. Iya, tidak masalah. Kamu juga harus jaga kesehatanmu. Ingat kandunganmu. Aku mengangguk. Sudah banyak orang yang masuk. Dan sudah akan berangkat. Aku melambaikan tanganku pada Jerry. Mungkin untuk terakhir kalinya kita bertemu. Tapi entah kenapa, pandanganku tiba-tiba buram. Pening di kepalaku terasa sangat hebat. Aku melihat ada dua Jerry. Mbak, cepat. Sudahlah. Ini biasa terjadi. Tubuhku bergemetar, kakiku lemas, bahkan tidak bisa menaiki angkutan umum ini. Gelap. Sejak kapan aku mengidap penyakit ini?